Pada tanggal 22 Agustus tahun 2017, seorang wanita yang bernama Wen tiba-tiba mendapatkan telepon dari suaminya yang bernama Lee. Pada saat itu, Wen berpikir bahwa panggilan telepon tersebut adalah telepon biasa yang dilakukan oleh Lee suaminya. Namun siapa sangka bahwa telepon itu adalah awal mula kehancuran rumah tangganya. Lee yang pada saat itu menelpon Wen mengatakan bahwa dirinya ingin bercerai. Tanpa kata-kata pembuka apapun, dengan dingin Lee mengutarakan keinginannya itu. Wen yang merasa kebingungan terus mempertanyakan mengapa Lee menginginkan perceraian. Namun Lee tak banyak mengatakan alasannya selain keinginannya untuk bercerai dengan Wen secepatnya. Wen yang mendengar suaminya berkata demikian tentu saja merasa kebingungan. Tak lama, pembicaraan lewat telepon itu pun akhirnya berakhir. Namun Wen masih terus dilanda kegundahan dan berpikir dengan keras apa yang menyebabkan Lee menginginkan hal itu. Pasalnya baru kemarin malam, ia dan suaminya berdiskusi tentang rencana liburan keluar kota. Mereka bahkan telah memesan tiket pesawat untuk perjalanan mereka. Wen sungguh tak pernah menyangka bahwa Lee akan meminta untuk bercerai karena Wen merasa selama ini rumah tangganya bisa dibilang baik-baik saja. Meskipun ada pertengkaran, namun ia dan Lee selalu dapat menemukan jalan tengahnya. Lee dan Wen diketahui berasal dari Sichuan. Keduanya kini telah menikah selama 10 tahun. Dalam jangka waktu 10 tahun itu pula, Lee juga tidak pernah menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Dalam ingatan Wen, Lee selalu memperlakukannya seperti ratu dalam rumah tangga mereka. Dikala Wen masih dihanyutkan oleh begitu banyak tanda tanya dan kebingungan, tak lama Lee pun tiba di rumah tinggal mereka. Pada titik ini, Wen yang mengetahui kedatangan suaminya masih ingin menenangkan dirinya dengan tetap berada di kamar dan tidak menyambut kedatangan Lee. Namun tanpa Wen sadari, Lee tiba-tiba saja menghampiri dirinya di kamar. Kemudian dengan tenang, Lee mengatakan kepada Wen bahwa ia benar-benar ingin bercerai dan keinginannya ini telah ia pikirkan secara matang. Sontak, Wen kemudian menanyakan apa yang membuat Lee ingin bercerai darinya. Kembali dengan nada yang begitu datar, Lee mengungkapkan bahwa ia telah memiliki wanita lain. Dari pembicaraan itulah akhirnya terbongkar bahwa selama beberapa waktu belakangan ini, Lee telah menjalin cinta dengan seorang mahasiswi yang sedang magang di perusahaan tempatnya bekerja. Bahkan dengan alasan lembur, Lee kerap kali singgah di hotel untuk berhubungan seks dengan kekasih mudanya itu. Mendengar hal demikian, Wen kini mulai membayangkan bahwa dirinya pasti akan benar-benar bercerai dengan Lee. Namun Wen masih tidak ikhlas jika pernikahan yang selama ini ia bangun hancur begitu saja hanya karena wanita lain. Oleh karena itu, Wen pun menunjukkan kekecewaannya tersebut dengan mengeluarkan caci dan makian kepada Lee. Ia begitu murka. Namun, meski ia dipenuhi rasa amarah dan kecewa, Wen mengatakan kepada Lee bahwa dirinya tidak akan mau bercerai. Alhasil, keduanya pun bertengkar hebat. Namun Wen tidak gentar. Ia masih tetap teguh dengan pendiriannya bahwa ia tidak akan mau bercerai dengan Lee. Namun anehnya, mendengar hal demikian, entah mengapa Lee tiba-tiba merubah sikapnya. Dengan nada bercanda, Lee tiba-tiba saja mengatakan bahwa ia hanya bergurau dan tidak serius akan apa yang ia bicarakan sebelumnya. Wen yang mendengar hal demikian tentu saja merasa aneh. Ia masih merasa marah karena Lee tiba-tiba menjadi orang yang konyol seperti ini. Bagaimana bisa setelah Wen begitu marah, Lee dengan santai tiba-tiba mengatakan semuanya hanya gurauan semata.
Wen pada titik ini tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun karena perasaannya yang masih campur aduk. Namun meski demikian, Wen tetap percaya bahwa Lee tidak bercanda. Akan tetapi anehnya di satu sisi Lee bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun setelah pertengkaran yang mengerikan itu. Pada titik ini, keduanya sepakat untuk tidak banyak berdebat agar semuanya bisa kembali tenang. Namun keheningan itu tiba-tiba terpecah manakala ponsel milik Lee tiba-tiba berbunyi. Melihat nama Xiao dalam ponselnya, dengan sigap Lee langsung menerima panggilan tersebut. Seraya menjauh dari istrinya, Lee mengatakan bahwa ia akan segera ke sana. Naluri Wen sebagai seorang istri begitu kuat. Hanya dengan melihat gerak-gerik suaminya itu, Wen begitu yakin bahwa Xiao adalah simpanan suaminya. Dengan keyakinan itulah Wen melarang Lee untuk pergi. Namun Lee mengatakan bahwa ia hanya akan keluar sebentar dan akan segera kembali. Akan tetapi Wen tetap tidak mempercayai Lee. Sambil menangis, Wen menanyakan kepada Lee apakah ia akan menemui simpanannya. Namun Lee tidak mengatakan apapun dan bergegas untuk keluar dari rumahnya. Melihat suaminya seperti itu, Wen kemudian mengancam Lee dengan mengatakan bahwa jika ia berani keluar dari rumah, maka Lee tidak akan pernah melihatnya lagi. Pada saat itu, tanpa ada keraguan sedikit pun, Lee kemudian melanjutkan langkahnya dan keluar dari rumah tinggalnya, meninggalkan Wen seorang diri. Hati Wen begitu hancur melihat Lee yang kini nampaknya benar-benar akan meninggalkannya demi wanita lain. Pada saat ini, meskipun ia ingin mengejar Lee, namun Wen mengurungkan niatnya. Ia kini merasa cinta yang dulu ia rasakan begitu besar kepada Lee mulai berganti dengan kekecewaan. Setelah kepergian Lee, Wen pun memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya. Ketika Wen masih berpikir keras tentang kehidupannya jikalau ia bercerai dengan Lee, tiba-tiba saja Wen mendengar suara ponsel milik Lee terus berdering. Pada saat inilah ia baru menyadari bahwa Lee lupa membawa ponselnya. Dalam ponsel itu, Wen melihat nama Xiao terus menelpon ponsel Lee tersebut. Karena masih dipenuhi rasa marah, Wen pun mengacuhkannya. Namun hingga tengah malam, ponsel itu terus berbunyi. Namun Wen tetap tidak kuasa untuk melihat isi dalam handphone milik suaminya itu. Ketika membuka SMS pada ponsel Lee tersebut, Xiao mengirim pesan yang ditujukan kepada Wen. Pada saat itu, Xiao meminta Wen untuk datang menemuinya. Jika tidak, maka ia tidak akan bisa melihat Lee untuk selamanya. Lagi-lagi karena masih merasa marah, Wen pun mengabaikan pesan tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, Wen melihat Xiao kembali mengirim SMS yang berisikan alamat rumah sakit dan kata yang bertuliskan bahwa Lee sedang dalam bahaya. Meskipun tengah dipenuhi rasa kecewa dan amarah, namun ketika Wen melihat alamat sebuah rumah sakit, ia tak kuasa menahan rasa kekhawatiran yang begitu besar akan kondisi Lee. Walaupun pada saat itu malam telah sangat larut, Wen dengan segera menuju rumah sakit. Sesampainya Wen di rumah sakit, ia melihat kondisi suaminya yang tidak sadarkan diri. Awalnya Wen masih berpikir bahwa Lee akan segera pulih. Namun ketika dokter menemui dirinya, sang dokter mengatakan bahwa Lee telah meninggal dunia. Sontak tubuh Wen ambruk, ia tak kuasa menahan tangisnya. Wen seolah tidak percaya bahwa Lee telah meninggal dunia. Baru beberapa jam yang lalu, ia melihat suaminya itu masih dengan keadaan bugar keluar dari rumah mereka.
Setelah Wen berbicara dengan dokter yang menangani Lee, kini ia kembali harus menerima kabar yang tidak kalah menggemparkan manakala polisi meminta keterangannya. Dalam pembicaraannya dengan polisi itulah Wen mengetahui semuanya. Karena tersangka yang membunuh Lee telah menyerahkan diri kepada polisi. Pada malam sebelum Lee dinyatakan meninggal, pasangan kekasih yang berstatus sebagai mahasiswa sebuah universitas di Shanghai mendatangi kantor polisi. Diketahui pasangan itu bernama Xiao dan Wang. Dalam pengakuannya kepada polisi, keduanya mengatakan bahwa Wang telah menusuk Lee dengan pisau. Selanjutnya setelah polisi berbicara dengan Xiao dan Wang secara terpisah, mereka akhirnya mengetahui kronologi kejadian perkara. Menurut pengakuan Wang dan Xiao, sekitar beberapa bulan sebelum Wang membunuh Lee, Wang mengetahui bahwa Xiao ternyata telah berselingkuh dengan Lee yang juga bekerja di perusahaan tempat Xiao magang. Mengetahui Xiao berselingkuh, Wang begitu marah. Oleh karena kemarahannya begitu besar, Wang meminta Xiao untuk menghubungi Lee. Pada saat itu, Wang berniat untuk bertemu secara langsung dengan Lee agar bisa berduel untuk mengetahui siapakah yang pada akhirnya berhasil memiliki Xiao. Sikap Wang yang sangat kekanak-kanakan ini pada dasarnya memang sangat aneh dimiliki oleh laki-laki yang berusia 20 tahunan. Bukannya ia meninggalkan Xiao yang telah berselingkuh, ia malah menggali kuburannya sendiri dengan mengajak Lee untuk berkelahi demi untuk memperebutkan Xiao. Menurut Xiao awalnya, ia tidak ingin Wang dan Lee bertemu karena takut akan ada yang terluka. Namun, Xiao tak kuasa ketika Wang terus menekan dirinya. Oleh karena itulah ia mengatakan kepada Lee bahwa dirinya disandera oleh pacarnya dan meminta Lee untuk menolongnya. Lee yang mendengar permintaan tolong Xiao itu nampaknya menanggapinya dengan serius. Setelah mendapatkan telepon dari Xiao, Lee kemudian bergegas menemui Xiao dan mengatakan kepada istrinya bahwa Xiao sedang dalam bahaya dan ia harus pergi. Setelah mengatakan itu, meski sang istri memohon kepada Lee untuk tidak pergi, nyatanya Lee tetap pergi demi kekasih mudanya itu dan meninggalkan istrinya di rumah. Sesampainya Lee di tempat tinggal Xiao, Xiao menyambut Lee seperti biasa. Namun yang tidak Lee sadari adalah Wang sedang bersembunyi di dalam rumah tersebut. Dan ketika Lee telah masuk ke dalam rumah Xiao, Wang kemudian menghunuskan pisaunya ke tubuh Lee dari belakang. Setelah tikaman pertama, Lee awalnya masih bisa memberontak. Namun, Wang terus mengejarnya dan menikam Lee berkali-kali hingga Lee tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui Lee sudah tidak sadarkan diri, Xiao dan Wang pun panik. Namun pada akhirnya keduanya sepakat untuk membawa Lee ke rumah sakit. Ketika di perjalanan, Xiao yang sempat mengetahui Lee tidak membawa ponsel sempat menghubungi ponsel Lee yang tertinggal di rumah demi untuk mengabarkan kondisi Lee kepada istrinya Wang. Namun karena tidak mendapatkan respon, ia pun tidak meneruskannya. Akan tetapi ketika sampai di rumah sakit, Xiao dan Wang tidak berpikir bahwa Lee akan meninggal. Oleh karena mereka tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit Lee, Wang kemudian meminta Xiao untuk kembali menghubungi ponsel Lee agar istri Lee tahu dan bisa membayar biaya rumah sakit. Karena takut mereka akan segera ditagih oleh pihak rumah sakit, keduanya pun akhirnya meninggalkan Lee yang sedang dalam kondisi kritis untuk pergi ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi inilah mereka akhirnya tahu bahwa Lee telah meninggal dunia. Namun meskipun telah mengetahui Lee telah tewas, kebencian Wang kepada Lee nampaknya tidak kunjung padam.
Kepada polisi, ia mengatakan bahwa dirinya tidak menyesal telah membunuh Lee. Hal ini karena Wang merasa Lee telah memperdaya Xiao untuk menjalin hubungan dengannya. Menurut Wang, sekitar musim panas tahun lalu, tepatnya di tahun 2016, Xiao datang ke perusahaan Lee untuk magang. Pada saat ini, ia dan Xiao telah menjalin hubungan percintaan. Menurut Wang, ia menyadari bahwa pacarnya itu sangat cantik. Oleh karenanya, ia selalu berpesan kepada Xiao untuk berhati-hati kepada para pria yang mendekatinya di tempatnya magang. Ketika Xiao magang di perusahaan tempat Lee bekerja, menurut cerita Xiao kepada Wang, Lee langsung tertarik kepada Xiao sejak hari pertama. Awalnya Lee bersikap sangat membantu, namun lama-kelamaan niatan Lee akhirnya terungkap juga. Karena tak lama setelah Xiao magang di perusahaan itu, Lee pun mengutarakan perasaannya kepada Xiao. Xiao awalnya menolak karena ia tahu bahwa Lee telah memiliki istri dan anak. Namun karena intensitas pertemuan mereka, Xiao pun akhirnya luluh juga. Dan keduanya akhirnya menjalin hubungan terlarang itu. Meskipun banyak rekan-rekan kerja Lee yang menggunjingkan kedekatan antara dirinya dan Xiao, namun nampaknya Lee yang sedang dimabuk asmara itu tidak memperdulikannya. Keduanya pun sering pergi berdua, baik untuk makan siang, berbelanja, menonton film, maupun pergi ke hotel selayaknya sepasang kekasih. Xiao di satu sisi yang merasa dirinya diuntungkan menjadi simpanan Lee, nampaknya mulai merasa hubungannya dengan Wang adalah hubungan yang sia-sia. Pasalnya, Wang tidak memiliki jabatan apapun. Ia juga bukan dari keluarga kaya raya yang dapat memanjakan dirinya seperti Lee. Oleh karena itulah, Xiao mulai bersikap dingin kepada Wang. Wang di satu sisi yang merasa Xiao mulai menjauh darinya, kini mulai merasa panik. Apalagi ketika ia melihat Xiao mulai memiliki barang-barang mewah yang tidak mungkin dapat ia beli dengan gajinya. Oleh karena itulah, ia kemudian mengajak Xiao untuk kembali bertemu. Ketika Wang akhirnya berhasil bertemu dengan Xiao, tanpa basa-basi, ia langsung merebut ponsel milik Xiao. Ketika ponsel itu telah di tangannya, Wang membuka isi obrolan dalam ponsel Xiao tersebut. Dan di sana ia melihat obrolan-obrolan mesra antara Lee dan Xiao. Dalam percakapan itulah Wang juga mengetahui bahwa Lee dan Xiao berniat untuk menikah. Bahkan Lee menunjukkan kepada Xiao jumlah tabungan miliknya demi untuk meyakinkan Xiao bahwa ia kini tak perlu lagi khawatir untuk urusan ekonomi. Selain itu, Lee juga berjanji akan segera menceraikan istrinya kepada Xiao. Melihat hal itu, hati Wang begitu hancur. Ia tahu betul bahwa Xiao berselingkuh dengan laki-laki yang jauh lebih mapan daripada dirinya. Oleh karena tidak ingin kehilangan Xiao yang cantik dan memiliki masa depan cerah, Wang menuntut Xiao untuk meninggalkan Lee. Xiao yang pada saat itu takut akan kemarahan Wang tentu saja menuruti permintaan Wang itu. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak mencintai Lee. Lagi pula, ia akan meninggalkan pekerjaan magang itu dalam waktu 2 bulan ke depan. Karena perkataan Xiao itulah, Wang kini agak tenang. Namun, ketenangan Wang itu tidak berlangsung lama. Karena setelah liburan musim panas, nyatanya Xiao kembali bekerja di perusahaan tempat Lee bekerja. Oleh karena itu, demi untuk terus menjaga Xiao, Wang bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan yang dekat dengan perusahaan Xiao bekerja dan meninggalkan studinya. Semua ini ia lakukan karena Wang takut Xiao akan kabur bersama dengan Lee.
Karena Wang tahu betul selain Xiao yang mudah tergiur dengan uang, keluarga Xiao yang memang tidak kaya pasti akan dengan sangat terbuka menerima Li untuk menjadi menantu mereka. Meskipun dipenuhi rasa takut akan kehilangan Xiao, nyatanya Wang tetap menjalani hubungan yang menyiksa batinnya itu. Apalagi ketika ia mendengar Xiao yang selalu berjanji kepada dirinya bahwa akan segera pergi dari perusahaannya itu dan bekerja di perusahaan lain. Apalagi sebentar lagi ia akan lulus kuliah. Namun janji tinggallah janji. Hingga pada suatu hari kembali Wang merasa ada yang aneh dengan Xiao. Dengan cara lamanya, ia kemudian diam-diam mengambil ponsel milik Xiao. Ketika ponsel Xiao itu telah ada di tangannya, dari sinilah Wang mengetahui bahwa Xiao dan Li masih terus menjalin hubungan. Dalam pembicaraan lewat SMS itulah Wang juga melihat bahwa hubungan Xiao dan Li sangat intens dan terlihat seperti sepasang kekasih yang menjalin hubungan serius. Li bahkan mengatakan kepada Xiao bahwa ia akan menceraikan istrinya di waktu yang tepat agar mendapat hak asuh anak-anaknya. Dan dengan begitu pengertiannya, Xiao menjawab Li dengan mengatakan bahwa ia berjanji akan menjadi ibu sambung yang baik untuk anak-anak Li. Oleh karena itulah Wang semakin marah dan meminta Xiao untuk meminta Li datang ke rumahnya pada malam itu. Namun sebelum Li sampai di rumah Xiao, Wang diam-diam membeli pisau demi untuk melukai Li. Menurut Wang, awalnya ia tidak ingin membunuh Li. Ia berniat hanya ingin melukai Li agar Li menjauhi Xiao, karena ia tahu betul Xiao tidak akan meninggalkan Li. Namun, jika Li harus meninggal, itu adalah bonus bagi dirinya, tutur Wang kepada polisi. Setelah semuanya terungkap, pada akhirnya Wang harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Li. Dalam proses peradilan, Wang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim. Dalam kasus ini, banyak hal yang sangat bisa dicegah. Andaikan saja Li waktu itu menuruti Wen sang istri untuk tidak pergi dan menemui Xiao, pastilah kini ia masih hidup. Selanjutnya, jika Wang lebih percaya diri dan meninggalkan wanita yang berkali-kali mengkhianati dirinya, ia kini masih bisa menyelesaikan kuliahnya dan bekerja di perusahaan yang ia inginkan. Namun semua mimpi dan masa depannya itu harus ia kubur dalam-dalam hanya karena ia tidak bisa mengendalikan emosinya dan berpikir dengan jernih.